Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 12 September 2024 dalam pekan biasa ke-23 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Maria Cornelia, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk hari baru ini. Pada kesempatan ini, kami mau mendengarkan sabdamu untuk mengisi akal budi dan hati kami. Biarlah firman-Mu itu mengingatkan kami untuk selalu menjadi hamba-Mu yang setia. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 8 ayat 1b sampai 7 dan ayat 11 sampai 13. Saudara-saudara, pengetahuan menjadikan orang sombong, tetapi kasih itu membangun. Orang yang menyangka diri mempunyai pengetahuan sebenarnya belum mencapai pengetahuan yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Tentang makan daging persembahan berhala, kita tahu bahwa tidak ada berhala di dunia ini. Dan tidak ada Allah lain selain Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, asal segala sesuatu. Bagi Dialah kita hidup. Dan bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraannya, dan kita hidup karena Dia. Tetapi tidak semua orang mempunyai pengetahuan ini. Ada orang yang karena masih terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai persembahan berhala. Karena hati nurani mereka lemah, maka hati nuraninya ternoda. Dengan demikian, pengetahuan menyebabkan kebinasaan saudaramu yang masih lemah. Padahal Kristus juga wafat untuk dia. Maka engkau berdosa terhadap saudara-saudaramu karena engkau melukai suara hati mereka yang masih lemah. Dan dengan demikian engkau sebenarnya berdosa terhadap Kristus sendiri. Oleh karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku untuk selama-lamanya, aku takkan mau makan daging lagi. Jangan sampai aku menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau
syukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang kau buat. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika kita saling menaruh cinta kasih, Allah tinggal dalam kita, dan cinta kasih Allah dalam kita menjadi sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 6 ayat 27 sampai 38. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum.
Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih yang sesungguhnya. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Injil hari ini berisi nasihat Yesus tentang bagaimana kita harus mengasihi musuh atau orang-orang yang tidak menyukai kita. Ini sering menjadi nasihat yang digunakan pada saat menghadapi serangan atau tekanan dari pihak-pihak luar. Ada pandangan bahwa orang Kristen adalah orang yang pengasih, penyabar, dan cinta damai. Tentu ini bukanlah hal yang buruk, karena Yesus adalah kasih dan dialah teladan kita. Namun sebenarnya kasih semacam apa yang bisa kita implementasikan dalam kenyataan hidup kita sehari-hari? Apakah kasih itu? Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, secara sederhana dijelaskan kasih adalah suatu perasaan sayang atau cinta. Apakah itu artinya mengasihi musuh adalah mencintai musuh itu seperti kita mencintai keluarga atau pasangan kita? Tentu ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan, karena bagaimana mungkin kita bisa menyukai orang yang membenci kita? Bagaimana kita bisa mengubah perasaan tidak suka menjadi suka? Yang perlu disadari ialah kasih yang dimaksud oleh Yesus dalam nasihatnya bukanlah sekedar kasih yang berlandaskan perasaan semata, melainkan kasih yang menunjukkan perhatian dan keprihatinan kepada orang tersebut, dalam arti sedikit pun demi kebaikan dan keselamatan kekal orang itu. Dengan kata lain, Yesus mengajak kita untuk melihat orang lain, terutama musuh kita, bukan sebagai orang yang membenci kita, bukan pula sekedar melihat apa yang sudah ia lakukan kepada kita, apa kepentingan dia atau motif dia. Tetapi lebih jauh daripada itu, kita melihat dia sebagai manusia yang karena kelemahannya melakukan tindakan dosa. Perasaan kasih semacam itulah yang dimiliki oleh Yesus, sehingga ia bisa mencintai orang yang baik ataupun orang yang jahat. Tindakan kasih semacam ini adalah tindakan yang dilakukan dengan sadar dan rasional. Ini berbeda dengan tindakan kasih yang berlandaskan perasaan yang lebih banyak dibalut dengan emosi sesaat. Yesus mengajak kita untuk mengasihi dengan sadar yang bukan hanya dilakukan secara spontan atau hanya atas suatu perintah karena terpaksa. Mengasihi yang sempurna adalah mengasihi dengan tulus dan sadar tanpa pamrih. Pertanyaannya, apakah tindakan kasih yang kita lakukan selama ini dilakukan dengan tulus dan sadar? Apakah kita hanya melakukannya sebagai bagian dari kewajiban kita saja, atau bahkan supaya orang lain kagum pada kita?
Ya, semacam pencitraan belaka. Atau mungkin juga kita melakukan tindakan kasih itu karena berharap timbal balik. Jadi, apa motif kita dalam melakukan tindakan kasih? Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Ini adalah penggalan ayat pada Injil hari ini dan termasuk ayat yang paling sering dikutip sebagai penjelasan bagi sikap orang Kristiani yang tetap bergeming walaupun mengalami perundungan, aniaya, atau serangan. Sikap ini seringkali diasosiasikan dengan sikap terhadap ajaran kasih itu. Namun, apakah itu benar-benar suatu tindakan kasih? Dalam keseharian hidup kita, rasanya sikap diam saja pun bukanlah identik dengan tindakan kasih sesungguhnya. Bersikap tegas juga merupakan tindakan kasih asal komunikasi dilakukan dengan hati yang sungguh mengasihi. Ini sama seperti orang tua yang menegur anaknya apabila mereka berbuat salah. Hal tersebut dilakukan bukan karena mereka membenci anak itu, melainkan untuk mengoreksinya supaya anak itu selamat dalam menjalani hidupnya kelak. Kasih adalah ajaran dari Kristus yang bukan sekedar omongan di bibir, melainkan dilakoninya sendiri dengan setia hingga wafat di salib. Kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang menginginkan pihak yang dikasihinya dalam keadaan bahagia dan selamat. Kita bisa mewujudkan melalui berbagai tindakan. Ada kalanya harus diam, ada kalanya harus tegas, mengungkapkan apa yang seharusnya dilakukan. Tetapi yang terpenting dari semua itu, kita melakukannya dengan pikiran dan hati yang mengasihi. Mari kita belajar untuk mengasihi orang lain secara sadar dan tulus hati. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, terima kasih untuk sabda-Mu yang menjadi pelita hidup kami. Tolonglah kami agar bisa mengasihi sesama dengan tulus. Bukakanlah hati kami supaya bisa memandang musuh kami seperti Engkau memandang kami, manusia yang berdosa ini, dengan kasih-Mu yang melimpah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.